Tema kali ini untuk sekarang kan bulan Oktober ya. Oktober, November, Desember. Jadi apa yang akan ada atau message apa yang memang harus kamu tahu sampai akhir tahun, karena mau pindah tahun akan ada kejadian apa atau message apa sampai akhir tahun untuk membuka tahun baru ya. Dan jangan mikirnya oh pasti akan ada sesuatu, belum tentu juga. Bisa juga kita disuruh mikir ya kan, karena ini sekarang ini tahun Ketu. Tahun Ketu itu tahun dimana sebetulnya orang lagi disuruh melihat ke dalam dirinya sendiri. Lebih banyak seperti itu dibanding kejadian-kejadian yang ada di luar gitu. Oke, jadi buat orang-orang yang sampai sekarang masih belum mau ngelihat ke dalam dirinya, ya hidupnya akan muter-muter aja di situ gitu. Oke, seperti biasa, pilihan 1 honesty is essential, pilihan 2 action speak loudly, pilihan 3 listen with your heart, dan pilihan keempat adalah forgiveness. Oke, ini adalah honesty is essential, action speak loudly, listen with your heart, and forgiveness. Oke, di pause dulu aja videonya kalau kamu belum selesai untuk milih, dimundurin lagi. Oke, seperti biasa kita mulai dari nomor 1. Breaking barriers and being in the flow. Oke, dari 2 kartu ini aja aku udah ngerasa something. Oke, untuk yang bagian pertama di sini dibilang tahun ini sebetulnya kamu sadar atau tidak sadar, tahun ini tuh banyak banget hal yang mungkin men-trigger kamu, men-challenge kamu. Untuk apa? Untuk kamu melepaskan perasaan-perasaan takut. Anxiety itu kan karena kita banyak takut ya. Jadi kamu disuruh untuk surrender, kamu disuruh untuk intinya menghadapi rasa takut kamu. Kalau kamu mau punya kehidupan yang lebih baik, ibaratnya gini. Orang tuh banyak yang berpikir lihat tarot itu, oh hidup itu tidak ada yang kebetulan, oh semua sudah digariskan. Tidak salah, tapi ada hal-hal yang tidak terjadi karena kamu tidak membuka pintunya. Paham gak? Ibaratnya orang yang takut memulai sesuatu atau takut menghadapi sesuatu, ya dia tidak akan pernah tahu di sesuatu itu akan ada apa. Intinya kayak gitu. Jadi sebelum kamu membuka pintu, sebelum kamu menutup pintu yang lama, kamu tidak akan membuka pintu yang baru. Jadi kamu jangan menganggapnya, oh hidup itu sudah pasti ada jalannya, sudah pasti nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu, orang nggak perlu berubah dong. Kayak kamu aja, nggak perlu ada manusia yang berubah, terus semua juga akan terjadi. Nggak kayak gitu. Oke, so di sini aku lihatnya kamu harus keluar dari rasa takut kamu. Kamu harus being in the flow. Kalau kamu mau maju, kalau kamu pingin punya kehidupan yang lebih baik, dan dalam kehidupan yang lebih baik itu, ibaratnya gini, orang bacain kamu ya energi. Ya selama kamu belum buka pintu, energi yang dibacain itu aja. Aku punya satu klien yang dia masih terkungkung di dalam ketakutan dia. Ya aku bilang sama dia, sebelum kamu berani mengambil satu keputusan tentang rasa takut kamu ini, tentang suatu situasi ini, ya kamu akan diliputi rasa takut aja terus. Kamu nggak apapun yang kamu putuskan kemungkinan besarnya salah. Kenapa? Karena kamu akan memutuskan berdasarkan rasa takut.
Oke. Hidup tidak sedangkal yang kamu pikirkan gitu loh. Tidak sedangkal yang seperti itu. Jadi orang tuh banyak yang berlindung di balik ketakutannya, menganggap oh dengan lihat tarot, apa akan terjadi ya akan terjadi. Makanya tadi aku bilang kamu jawab aja coba pertanyaan ini. Manusia dihidupkan untuk apa? Manusia diberi cobaan untuk apa? Kalau kamu nggak bisa jawab itu, berarti kamu punya yang namanya cacat logika. Berarti pikiran kamu yang awal itu sudah punya cacat logika. Ya itu salah. Berarti kalau salah, berarti selama ini kamu mencari kebenaran atas itu. Oke. Empress, Son of Staffs, atau Knight of Wands, Son of Coins, Knight of Pentacles, The Devil. The Devil itu bisa melambangkan nafsu, bisa melambangkan jealousy, bisa melambangkan fear, macam-macam. But it's negative emotion intinya. Aku ngeliat di sini tuh kayak kamu muter aja. Tidak ada perubahan apa yang intinya gini. Ini kan bacaan untuk sampai akhir tahun. Dan message-nya jelas, breaking barriers, being in the flow. Message-nya jelas banget. Selama kamu belum breaking the barriers, ya, selama kamu belum menghadapi rasa takut kamu, ekspektasi kamu, rasa ingin mengontrol kamu, karena the devil itu juga bisa bicara tentang controlling. Ya kamu masih akan terus ada di situ. Aku sih dari dulu, kalau kamu ngikutin aku dari zaman dulu, aku tidak pernah baca kartu itu ngebagus-bagusin atau ngejelek-jelekin. Aku bicara benar-benar apa adanya. Karena I have nothing to lose. Aku bukan cari duit dari YouTube channel. So I have nothing to lose. My mission is menyebarkan kesadaran. Mau dengar syukur, nggak mau dengar nggak apa-apa. But aku nggak akan pernah bagus-bagusin dan aku nggak akan jelek-jelekin. Dan aku tidak punya kepentingan apapun. Oke? Tapi kalau kamu mau belajar, kamu mau pingin, karena aku orang yang dulu pernah ada di posisi dimana setiap manusia itu pasti punya rasa takut. Nggak ada yang nggak punya. Nggak bullshit. Setiap manusia pasti pernah merasakan mengalami yang namanya denial. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Masalahnya, orang itu sudah selesai belum sama dirinya. Menghadapi apa yang harus dihadapi. Kenapa dia dilahirkan di kehidupan ini, gitu loh. Nah, karena aku orang yang pernah melewati situasi itu, so then aku bisa bantu orang untuk keluar dari situ. Walaupun balik lagi, semua juga balik lagi tergantung orang yang ditolongnya itu dia mau berusaha untuk berubah juga atau tidak, gitu loh. Aku coachingin orang, ya. Tapi kalau coaching berbayar karena orang mengambil waktu aku, mengambil ilmu aku, ya itu bayar, beda cerita, ya. It's a professionalism. Dan saat aku coaching orang pun aku tidak ada yang namanya aku memotivasi. Iya mungkin motivasi ada, tapi balik lagi tetap tujuanku itu membuat orang ini hidup otentik. Dia mengenal dirinya, dia mengenal masalah-masalahnya dia apa, dan menghadapi rasa takut. Ya aku tahu, aku nggak akan bilang itu gampang, karena aku harus akuin memang itu sulit. Tapi tidak sesulit itu juga sebenarnya. Tahu buktinya aku nyampe sini. Tidak sesulit itu juga. Yang paling besar adalah kemauan. Kalau aku dulu mikirnya, aku udah capek.
Aku udah capek sama hidup yang begitu-begitu aja. Aku udah capek sama apa ya? Aku tidak pingin punya kehidupan yang nggak ada artinya gitu. Cuman kan banyak orang yang senang dalam keadaan seperti itu. Dan mereka aku nggak tahu sih apa yang dipikirin orang-orang itu. Kalau aku sih punya masalah, aku maunya buru-buru beresin. Ngapain masalah dipegang-pegangin terus? Ngapain masalah disimpen-simpenin terus gitu loh. Toh yang rugi bukan orang lain, yang rugi ya diri kita sendiri. Karena kita tuh hidup punya keterbatasan waktu. Kita nggak tahu kapan kita mati. Dan aku nggak mau punya kehidupan tuh yang sedang-sedang saja. Ini nggak ada urusan sama materi ya. Sedang-sedang saja tuh maksudnya ya udah jalaninnya begitu-begitu aja. Nggak mau aku pengen punya kehidupan tuh yang punya arti. Gitu loh. Mau hidup cuma sekali, masa nggak ada artinya? Dan karena aku punya keinginan seperti itu, saat itu aku cuma berpikir apapun yang harus aku lakukan, apapun yang harus aku hadapi, ya aku harus hadapi. Dan di situ aku baru sadar bahwa oh ternyata ini tuh kenapa manusia dihidupkan. Ternyata Tuhan pengen kita lebih dekat dengan Dia, tapi bukan cuma dengan berdoa. Orang berdoa-doa enggak bukan berarti dia dekat sama Tuhan. Orang baru akan dekat sama Tuhan saat dia mengenal dirinya. Dan itu diomongin di semua agama. Dan enggak ada ya mau setiap hari sholat, mau setiap hari sembahyang, enggak berarti orang itu dekat sama Tuhan. Yang bisa bikin kita dekat sama Tuhan itu cuma satu, kita mengenal diri kita. Kita bertafakur kenapa kita dihidupkan, kenapa Tuhan mau memberikan kita cobaan dan sebagainya. Karena buat aku orang beragama yang benar itu adalah orang-orang yang cerdas. Orang yang tidak cerdas mereka bukan beragama, mereka hanya mengikuti apa yang mereka diperintahkan tapi mereka tidak paham itu buat apa. Ya mungkin aku ngomong buat kebanyakan orang kesannya terlalu frontal, tapi but that's me, aku tidak akan merubah siapa diriku anyway. Itu memang kenyataannya, Pak. Suka tidak suka itu kenyataannya. Aku sih nggak mau bagus-bagusin. Tapi memang sebetulnya bukan yang nggak mau bagus-bagusin juga, emang nggak ada yang jelek dari itu semua. Itu indah sekali kalau kita mau benar-benar mau ngelihat ke dalam diri. Ya apa yang barusan aku omongin itu sesuatu yang indah. Itu tidak akan jadi indah buat orang yang suka denial, yang suka yang justru nggak mau ngelihat dirinya, yang justru nggak mau memperbaiki dirinya. Buat dia apa yang aku ngomong tuh kesannya ngejorokin dia ke jurang. Tapi buat orang yang benar-benar mau memperbaiki diri, apa yang aku ngomongin itu ya menurutku sendiri pas saat aku mempelajari itu ya buat aku indah sekali gitu. Karena itulah bukti kebesaran Tuhan bahwa apapun yang kita hadapi ya hanya untuk kebaikan kita. Lah kalau kita jangan nggak tahu itu untuk kebaikan kita, lalu kamu mau tahu dari mana Tuhan ngasih kamu semua itu? Oh untuk ikhlas, pertanyaannya ngomong doang kan gampang. Udah mampu belum ikhlasnya? Ikhlas itu hal terberat loh. Lebih berat daripada memaafkan loh. Ikhlas itu berat loh. Jadi orang cuma ngomong ya udah ikhlas aja, iya itu kan cuma di mulut doang. Benar-benar bisa dijalanin nggak? Hatinya benar-benar ikhlas? Belum tentu kan. Masih mungkin orang yang ngomong kayak gitu mungkin masih jauh justru dari ikhlas. Gitu loh. So balik lagi, the point is di sini kartu kamu, major energi kamu itu the devil. Jelas banget gitu loh. Masih banyak yang harus kamu benahi. Kalau kamu mau ada perubahan, tahun baru itu bukan berarti hidup kamu berubah, tidak. Tapi setiap ganti tahun kamu harusnya diingatkan bahwa umurmu bertambah loh. Bahwa kehidupan kamu di dunia ini berkurang loh. Ya kan? Yang seharusnya kita pikirin kan itu. Bukan apa nih, akan ada apa nih gitu loh. Gak akan pernah selesai. Tahu-taunya mati udah gitu loh. Cuman gak banyak orang mau reading modelnya kayak aku kan. Karena kebanyakan orang ya apa yang orang seneng aja dibacain. Kalau aku sih enggak. Karena ya balik lagi, tujuan aku itu untuk menyadarkan orang bahwa
kartu tarot itu bukan dipergunakan untuk itu. Kartu tarot itu dipergunakan untuk kita melihat sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan, yang masih Tuhan bisa mau kasih kita lihat. Kalau memang Tuhan nggak mau ngasih lihat, pembaca nomor 1 di dunia pun nggak akan bisa baca. Sinkronin dulu deh cara pikir kita deh. Sinkronin dulu. Kalau kamu cara pikirnya sudah sinkron, kamu akan paham. Jadi intinya di sini ada Empress. Empress itu seorang wanita yang ya kalau di dalam kartu tarot itu Empress itu di atasnya Queen ya. Jadi ya seorang wanita yang betul-betul sudah, ya ini balikin aja, kalau kamu cowok yang denger ya jangan mikir gendernya ya, ini kan kartu doang gitu. Energinya adalah energi orang yang surrender, itu lebih jatuhnya ke feminin sebenarnya. Energinya melepaskan itu tuh feminin sebenarnya. So kamu disuruh untuk ngelepasin, dan di sini aku ngeliat kayak kamu tuh ada kadang ngerasa mungkin kepingin berubah tapi belum jalan. Kalau aku lihat, kalaupun ada tuh jalannya pelan sekali. Bukan berarti kita harus buru-buru, tidak, tapi kadang orang banyak juga yang terlalu pelan. Terlalu pelan juga nggak baik. Itu berarti kan kamu belum mampu untuk menghadapi rasa takut kamu juga gitu loh. Nah kalau memang kamu betul-betul ngerasa kamu punya banyak masalah di posisi seperti itu, coaching lah. Biar gini loh, bukan karena aku seorang coach, enggak, aku pun jadi seperti ini karena aku dulu coaching gitu loh. Makanya kenapa aku sering bilang sama orang coaching deh, karena aku pun akhirnya jadi bener ya, pikiranku jadi bener, jadi lebih stabil, aku jadi lebih ngerti banyak hal, itu karena coaching gitu loh. Makanya aku tuh nyuruh orang coaching deh, karena banyak hal yang mungkin tidak kamu sadari, karena hal yang paling manusia itu tidak mampu lakukan. Kita bicara manusia loh ya, meaning semua orang. Itu adalah melihat dirinya sendiri. Kelemahan terbesar manusia adalah melihat dirinya sendiri. That's why kita butuh bantuan orang untuk ngelihat apa yang tidak bisa kita lihat. Atau mungkin kita ragu. Setidaknya kalau kamu coaching, kamu ada yang bisa bantu kamu untuk maju. Kamu juga ada yang jadi support system kamu, ada yang bisa ngasih tahu kamu jalannya tuh jangan kesini gitu loh. Biar kamunya juga jadi, kesadaran kamu juga jadi lebih baik gitu loh. Karena kalau aku lihat di sini masih ada keluar kartu breaking barriers, berarti ini masih ada. Ini masih keluar gitu loh. The Devil-nya masih keluar, meaning kamu masih belum terlalu kemana-mana. Aku nggak bilang kamu stuck banget ya, tapi kamu belum termasuk kemana-mana. Ibarat kata kalau dari 0 sampai 10, kamu masih di angka 1 aja gitu loh. Di situ aja muter-muter. Berarti belum terlalu kemana-mana. Bukan juga berarti aku harus buru-buruin kamu, enggak. Tapi terlalu pelan pun juga berarti ini orang masih maju. Ibaratnya maju selangkah, mundur selangkah, maju selangkah, mundur selangkah gitu loh. Itu kan gak baik juga. Yang ada kamu cuman buang-buang waktu. Waktu kita kan gak pernah berkurang, selalu bertambah. Umur kan gak mungkin berkurang, selalu bertambah gitu loh. Tinggal kapan sadarnya, kapan mau memperbaikinya. That's it. Dan Empress di sini juga aku lebih ngeliat kayak orang yang otentik, orang yang jadi dirinya sendiri. Dia sudah keluar dari si barriernya ini nih. Barrier di sini tuh kalau menurutku kayak semacam tembok yang menghalangi kamu untuk maju ke depan sebenarnya. Jadi yang kamu anggap suatu perubahan itu, kadang orang tuh ngelihat ada satu perubahan itu tuh sebenarnya cuma ilusi doang. Padahal dia tidak berubah kemana-mana sebenarnya. Oke, so ini barriernya masih ada. Berarti masih ada dalam diri kamu, cara kamu melihat hidup itu masih banyak masih banyak obstacle-nya, masih banyak yang harus kamu perbaiki, masih banyak kontrolnya, masih banyak fear-nya, masih banyak jealousy-nya. Oke? Jadi ibaratnya ini yang perlu kamu renungkan di sampai akhir tahun ini. Kalau memang kamu mau buka
kalau kamu mau membuka kehidupan yang lebih baik. Oke, ingat bertambahnya tahun itu berarti menandakan bertambahnya umur kita, yaitu berkurangnya hidup kita di dunia ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Exceeding expectation, proceeding softly. Justice, Ten of Cups, Queen of Cups, Hermit. Oke, ini aku coba netral dalam artian aku bacanya secara umum ya. Karena ini aku lihat bisa ke arah hubungan atau bisa ke arah mungkin karir atau kerjaan gitu loh. Jadi aku bacanya secara umum. Dibilangnya gini, apapun yang sekarang sedang kamu lakukan, yang sedang mungkin kamu pelajari, atau misalnya kamu ketemu seseorang yang kamu ngerasa cocok banget, kamu ngerasa connect banget, atau misalnya kalau dalam karir kamu ngerasa karir kamu lagi bagus dan segala macam, dan maybe you want to ibaratnya kamu mungkin lagi dalam keadaan so far keadaannya harusnya baik ya kalau aku lihatnya. Kamu lagi dalam keadaan yang kamu lagi serius mungkin menjalin hubungan, atau kamu lagi serius untuk di kerjaan kamu gitu, which is everything goes well ya, intinya itu. Cuman di sini dibilang gini, tidak ada yang jelek sama sekali. Cuman di sini dibilangnya pastikan apa yang kamu rencanakan, apapun itu, mau itu hubungan ataupun itu kerjaan, ataupun itu secara finansial kamu lagi belajar investasi atau segala macam misalnya contoh, apapun yang ingin kamu lakukan, apapun yang ingin kamu putuskan, dibilang proceeding softly. Dan di sini juga ada Hermit, dan di sini ada Justice. Kamu harus betul-betul yakin sama apa yang bakal kamu putuskan atau apa yang akan kamu jalani. Jadi intinya jangan terburu-buru, jangan cuman karena beberapa saat kamu jadi akhirnya, kalau untuk karir atau untuk investasi mungkin ya sama aja sih dalam hubungan juga. Jangan terlalu overconfident, intinya itu. Bukan berarti jelek loh ya. Aku ngomong jangan terlalu overconfident itu bukan berarti jelek. Kadang gini loh, orang kalau yang udah overconfident, kadang dia jadi tanpa sadar mengeliminasi hal-hal yang seharusnya dia pertimbangkan gitu loh. Doesn't mean it's
oh itu akan jadi buruk, enggak, tapi kamu jadi lebih paham saat kamu memutuskan sesuatu, kamu jadi sudah tahu plus minus gitu loh, apa resikonya. Ya ibaratnya gini deh, saat orang memilih untuk berumah tangga, dia udah dapat pasangan yang pas lah misalnya contoh. Jangan pikirannya itu bahwa oh gue menikah semuanya akan baik-baik saja, gue akan bahagia bla bla bla. Itu kan menurutku ya salah ya gitu loh, karena nggak ada gitu loh kehidupan yang tidak ada naik turun, itu kan tidak ada gitu loh. Jadi kamu juga harus membekali diri dengan oke, bagaimana caranya nge-build satu relationship, bagaimana caranya bisa bikin satu fondasi dalam suatu hubungan. Menikah itu bukan akhir dari kehidupan kamu. Menikah itu makanya kenapa disebut dengan menempuh hidup baru. Berarti apa? Ada sebuah kehidupan yang akan kamu jalani. Jadi kamu juga harus tahu bagaimana cara karena gini loh, kadang orang tuh kalau udah dalam keadaan dia happy atau segala sesuatunya baik-baik saja, orang itu cenderung untuk tidak mau objektif. Jadi segala sesuatu itu kesannya bagus banget. Objektif bukan berarti kita prepare for the worst, itu lain cerita ya, nggak sama. Objektif itu adalah melihat segalanya itu apa adanya, netral, intinya tuh itu gitu loh. So jadi kalau aku lihat di sini, kamu disuruh untuk jangan terlalu emosional dalam bentuk apapun itu yang sedang kamu alami, yang sedang kamu jalankan. Jangan terlalu emosional, karena orang overconfident itu tuh emosional sebenarnya, karena critical thinkingnya kan mati orang kalau terlalu overconfident. Jadi dia, makanya tadi aku bilang, jadi dia dibutakan untuk melihat hal-hal yang krusial, hal-hal yang seharusnya dia pikirkan, dia pertimbangkan, itu hilang gitu loh. Orang kalau overconfident kan seperti itu, which is keadaannya sebenarnya aku lihat ini bagus, sangat bagus bahkan bisa dibilang ke depannya. Cuman ya itu ada hal-hal yang betul-betul harus kamu pikirkan. Atau kalau kamu misalnya baru ketemu seseorang, kamu merasa cocok, doesn't mean semuanya akan baik-baik aja, tapi bukan berarti buruk juga. Tapi kamu harus kenal lebih jauh, kamu harus tahu porsi kamu di mana, peran kamu di mana. Nah itu kan yang aku ajarin dalam relationship coaching ya. Jadi saat kita menapaki suatu hubungan baru atau kita menapaki satu jenjang kehidupan yang baru, kita tuh netral, kita tuh grounded gitu. Yang benar itu orang tuh grounded, bukan over excitement, bukan over confident, bukan juga over seakan-akan very happy. Bukan berarti nggak boleh happy tuh ya. Cuman joy and happiness itu beda. Joy itu apa yang dirasakan di dalam dan tidak kehilangan akal sehat, itu joy. Oke. Dan mungkin bisa jadi kamu sedang mengharapkan promosi atau kamu sedang mengharapkan sesuatu untuk terjadi, dan kelihatannya di sini apa yang kamu harapkan itu bisa terrealisasi, bisa termanifestasi. Tapi lagi-lagi aku bilang, karena di sini ada justice dan di sini ada hermit, which is kamu disuruh untuk lebih grounded. Mungkin kamu butuh orang untuk bertukar pikiran, tapi orangnya harus nggak boleh sembarangan. Dia harus orang yang juga netral, harus orang yang juga grounded gitu loh, seperti itu. Oke? So sekarang kita lanjut ke bacaan nomor 3. Listen with your heart. Embracing the future. Mending bridges.
Malika of Coins atau Queen of Pentacles, Nine of Cups, the Star, Daughter of Cups. Ini Page of Cups. Oke, so aku ngeliat di sini mungkin kamu lagi banyak memikirkan masa depan, what you gonna do, apa yang menjadi passion kamu. Kayak kamu lagi mungkin kayak setting your life again gitu loh, kayak maybe resetting atau di sini sih aku ngeliatnya berpikir bukan lebih ke arah kreatif ya daripada overthinking. Jadi aku tidak melihat kamu sedang overthinking, tapi kamu mungkin lagi mencoba untuk start fresh lah, bisa dibilang start fresh. Kayak okay, there were many things happening in your life this year maybe that made you learn about many things. Ya, yang membuat kamu belajar tentang banyak hal, dan itu membuat kamu jadi lebih berhati-hati, membuat kamu jadi lebih mungkin akhirnya terkoneksi sama diri kamu sendiri, which is yang mungkin beberapa dari kalian that you have pursued a career that finally you knew that okay, this is not really my passion, or this is not what I really want for the rest of my life misalnya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak kamu lagi resetting, kamu lagi berpikir ulang kayak what I'm gonna do for my future. And di sini nggak mungkin kamu berpikir I just want to be happy. I want to do something that makes me happy. I want to do it with my heart. Which is good sih, which is good. Dan aku ngeliat kayak kamu mulai pelan-pelan berdamai dengan masa lalu, dengan which is ini kind of process of maturing. Ini proses orang dewasa sebenarnya. You feel like okay, this is the time for me to actually think through about what I'm gonna do, about what I want to live how I want to live my life. Intinya itu. Bagaimana kamu pingin menjalani hidup kamu ke depannya, apa yang pingin kamu perbuat, apa yang membuat kamu happy. You're thinking that sort of thing. Okay? Kamu lagi banyak berpikir tentang hal-hal seperti itu. And you just want to live a meaningful life, kalau menurutku. Well, this is kind of, you're in a maturing process, which is very good, very good. Okay, and then di sini juga aku ngeliat orang yang siap, setidaknya belajar untuk siap, kalaupun belum ya, untuk embracing the future. You have to embrace the future because ya hidup itu ya harus bergulir berjalan, ya kita tidak bisa resisting. Once you resist life, you will not happy. You just have to flow with life, be one with life. That's what makes you happy. That's what makes you happy. That's what makes you feel, your life becomes meaningful. So far so good sih, nomor 3 ini. So far so good. Maybe you're thinking about that. It's a good thing. It's a good thing. Okay. Dan gak usah terlalu banyak diatur-atur harus gimana. Just flow aja, flowing aja.
Oke, yang terakhir forgiveness. Cultivating prosperity and believing in magic. Four of Staves atau Four of Wands, the Fool, Ten of Cups. Wow. King of Swords. Oke, ini kartunya bagus banget. Cultivating prosperity. I mean, like, this is Four of Staves, and ada Ten of Cups. So there is probability that you will meet someone and you're gonna get married. Aku nggak tahu apa. Maybe next year you will meet someone that you can marry, or you will meet someone that can connect with you with, you know, many levels, and secara keuangan juga kalau aku lihat di sini ada believing in magic. Walaupun sekarang let's say you're alone, single, you just kayak gimana ya, orang-orang tuh suka kayak gitu, kayak gimana ya, orang kayak gimana ya dan segala macam. Trust me, I used to be like that person, yeah, like years ago saat aku masih umur 20-an. But trust me, kamu mikir kayak gitu tuh, yang ada kamu overthinking, and then yang ada kamu over analyzing saat kamu ketemu orang. Just, you know, belajar untuk, you don't need to think about what's gonna be like, karena itu justru yang akan membantu kamu jauh lebih baik. Because you will never know. It's a God secret, you know. Jangan memperumit hidupmu, jangan mempersulit dirimu dengan kamu berpikir seperti itu. Oke, dan untuk kalian yang masih belum, aku soalnya perhatiin banyak perempuan tuh yang gak ngerti cowok. Bahkan banyak dari kalian tuh yang di ghosting, sakit hati dan segala macem gitu. Kalau kalian masih belum memahami laki-laki, kalian masih, mungkin kalau kalian belum pernah join kelasku sama sekali, kamu belum pernah coaching sama aku, maybe you can start from join kelas aku yang 7 fase pria jatuh cinta. Mulai dari situ pelan-pelan kamu belajar mengenai pria, belajar mengenai bagaimana lelaki itu jatuh cinta secara psikologis. Jadi kamu juga akan lebih confident ke depannya gitu loh, untuk menjalani hubungan dengan laki-laki kalau kamu cewek. Oke, dan itu cuma buat cewek. Dan ada the Fool di sini, berarti apa? The Fool di sini berarti adalah sebuah permulaan baru. So I think next year will be a new year, a really new year for you. Yeah, I feel like you will meet someone. I really feel it. Aku mungkin gak bisa bilang semua dari kalian ya, but some of you will feel that. Mungkin orang yang gak kamu sangka-sangka, mungkin di tempat yang tidak kamu sangka-sangka. But you know what? Aku pernah dengar dari siapa dulu ya, jodoh itu jorok.
Maksudnya apa? Jodoh itu kadang tuh yang nggak kita sangka-sangka, bahkan di tempat yang tidak pernah kita sangka-sangka, atau mungkin orang yang tidak pernah kita sangka-sangka gitu. Aku merasa bener-bener ngerasa jatuh cinta itu bahkan bukan saat aku teenager. Aku kalau dibilang kamu pernah nggak sih punya cinta pertama? Cinta pertama aku tuh di umurku udah berapa? I'm a very choosy person gitu. Dan tapi itu nggak jadi masalah sih. Tapi memang aku bukan orang yang mudah untuk terpengaruh secara emosional. Jadi dan setelah aku banyak mengalami fase kehidupan dan banyak pacaran, aku baru mengerti arti cinta itu umurku udah 30 something, almost 40. Dan setelah aku memahami itu, aku baru memahami juga bahwa ternyata sangat sedikit orang yang betul-betul ngerti cinta. Karena kalau orang yang udah beneran ngerti, baru akan bisa ngelihat yang gak ngerti. Tapi kalau kita juga nggak ngerti, ya kita nggak akan bisa ngelihat kan, karena kita juga belum di tahap yang ngerti, makanya kita nggak akan bisa ngelihat yang udah ngerti. Dan aku melihat banyak sekali, dan salah satu yang membuat aku memutuskan untuk jadi relationship coach, salah satunya ya karena aku juga banyak malang melintang menjalin hubungan, gagal dan mencoba lagi dan melihat ternyata semua perjalanan itu hanya satu meaningnya, hanya untuk mendewasakan aku sebetulnya. Dengan berganti-ganti pasangan itu ya ada orang kayak gini, ada orang kayak gitu. Ya sebenarnya ujungnya hanya untuk mendewasakan aku dan sampai di titik aku menemukan yang aku sebut dengan sebuah kebenaran. Apa sih sebenarnya cinta? Dan di situ aku memutuskan untuk, bukan memutuskan sebenarnya sih, itu jalan mengalir saja. Ya mungkin memang aku harus ada di posisi seperti ini. Maksudnya jalan hidupku, destiniku mungkin, kalau enggak juga nggak akan nyampe sini kan gitu. Yang pada akhirnya ya aku merasa banyak di luar sana perempuan yang bahkan tidak mengenal dirinya, bahkan tidak mengenal pasangannya, tapi mereka berpasangan, mereka berhubungan, mereka menikah, bahkan menikah puluhan tahun pun bukan berarti dia sudah mengenal pasangannya gitu. Dan selain masalah kerjaan, selain masalah uang, apa sih masalah hidup manusia? Ya hubungan. Dan hubungan itu bahkan kalau hubungan itu nggak baik, itu bisa berpengaruh ke hal yang lain. So that's why, karena ekspertisku juga ada di situ, akhirnya aku memutuskan untuk aku pingin ngajarin, especially sesama perempuan, bagaimana mengenal laki-laki, bagaimana menjalin hubungan. Dan aku selalu bilang, kamu tidak akan pernah bisa menjalin hubungan dengan baik tanpa kamu mengenal dirimu dulu. Aku ngomong gitu karena aku pernah melewati berbagai macam peristiwa. Kalau kamu tidak setuju sama aku, ya tidak apa-apa. Nothing tulus for me. But I'm telling you, selama perjalanan hidup, dan aku bertemu orang-orang yang juga sudah ada di level itu, mereka akan ngomong hal yang sama. Ya sebelum kamu mengenal dirimu sendiri, ya kamu tidak akan pernah mengenal hubungan sebetulnya. Karena kamu masih memakai kacamata yang berbeda. Ya buat kalian yang merasa butuh untuk mengenal hubungan, kamu merasa pingin belajar untuk bagaimana caranya menjalin hubungan dengan baik, bagaimana bisa membuat laki-laki itu bisa jatuh cinta sama kamu tanpa kamu harus takut dia ke perempuan lain. Karena setia itu bukan sifat. Setia itu adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan seseorang mau setia terhadap hubungannya. Jadi bisa nggak? Kenapa aku memilih, bukan karena aku perempuan, tapi kenapa aku memilih untuk ngajarinnya itu perempuan? Karena buat aku perempuan itu punya peran besar sekali dalam suatu hubungan. Apakah hubungan itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, itu sebetulnya itu dari perempuan. Oke.
Dan buat kamu yang benar-benar pingin belajar walaupun kamu masih single, justru saat kamu masih single itu kamu perbanyak ilmu kamu supaya saat nanti kamu ketemu seseorang, kamu udah ngerti harus menghadapinya bagaimana, kamu udah tahu bahwa diri kamu bagaimana. Karena kebanyakan orang udah masalah dulu baru cari solusi. Ya nggak salah, tapi ya akan lebih sulit gitu dibanding kamu. Dan kamu pun juga akan menarik lelaki yang jauh lebih baik, lebih bagus kalau kamunya sendiri juga udah jauh lebih bagus. Ya kan? Kalau yang di dalam diri kamu masih punya banyak masalah, itu aku punya program namanya Perjalanan ke Dalam Diri. Kalau kamu benar-benar masih nggak tahu apa-apa, kamu boleh coaching secara personal. Kalau kamu mau coba belajar sendiri, kamu bisa ikut kelasku yang bagaimana menjadi seorang high value woman. Aku so far aku punya 2 kelas dan 1 program, dan 1 kelasnya lagi itu yang 7 fase pria jatuh cinta. Kalau kamu mempelajari semua itu, kamu akan jadi perempuan yang sangat siap untuk bisa menjalin hubungan yang bahagia sampai ke depannya. Ingat, menikah itu adalah sebuah perjalanan baru, bukan akhir. Jadi bagaimana kamu menjadi seorang istri nantinya itu tergantung bagaimana kamu melihat peranmu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengontrol dirimu sendiri. Barulah di situ kamu bisa menghadapi masalah apapun yang terjadi dalam hubungan kamu nantinya. Oke? So guys, thank you so much for listening. Thank you so much for watching, and I'll see you again in the next video. Bye.